Pemirsa, kini kita lihat deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News bersama saya Sinda Zahra, dan kini kita ke informasi yang pertama, ada warga China yang palsukan kewarganegaraan. Ya, pengadilan Filipina menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Alice Guo. Ia adalah seorang warga negara China yang menjadi wali kota dengan menyamar sebagai warga negara Filipina. Bukan hanya dirinya, 7 orang lainnya juga dijatuhi hukuman atas tuduhan perdagangan manusia. Adapun Guo telah menjabat sebagai wali kota Bamban, sebuah wilayah di utara Manila. Ia pun dinyatakan bersalah karena terkait pusat perjudian daring di mana ratusan orang dipaksa melakukan penipuan dan disiksa. Kompleks yang luas tersebut meliputi gedung perkantoran, villa mewah, dan kolam renang besar yang digerebek pada Maret 2024 setelah seorang pekerja Vietnam melarikan diri dan menelpon polisi. Dilaporkan pula lebih dari 700 warga Filipina, China, Vietnam, Malaysia, Taiwan, Indonesia, dan Rwanda ditemukan di lokasi itu. Saat penggerebekan inilah aparat menemukan dokumen bahwa Guo adalah presiden perusahaan milik kompleks tersebut dan seorang warga China. Seorang juru bicara Komisi Anti Kejahatan Terorganisasi Filipina mengatakan Guo dinyatakan bersalah, berujuk sebuah obrolan grup bahwa Guo dan 3 orang lainnya telah dihukum karena mengorganisir perdagangan manusia di dalam kompleks tersebut. 4 orang lainnya dinyatakan bersalah atas tindakan perdagangan manusia. Guo sendiri sebenarnya baru berusia 35 tahun. Ia ditangkap oleh polisi Indonesia pada September 2024 setelah melarikan diri dari Filipina. Kedutaan besar Cina di Filipina belum menanggapi pemberitaan ini. Industri penipuan transnasional telah berkembang pesat di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir dengan ribuan penipu diperkirakan terlibat. Menurut laporan PBB, setidaknya korban-korban ditipu dengan nilai 37 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023. Namun angka nyata di lapangan lebih besar dari itu. Sebelumnya, pusat-pusat perjudian tersebut berkembang pesat di Filipina di bawah mantan Presiden Rodrigo Duterte setelah regulator pemerintah diberi hak untuk mengeluarkan izin operasi secara nasional. Presiden Ferdinand Marcos mengumumkan larangan operasi perjudian lepas pantai di tengah meningkatnya kemarahan publik atas kasus Guo pada tahun 2024. Ia juga memerintahkan warga negara asing yang bekerja di lokasi tersebut untuk keluar dari negara tersebut. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni ada adu banting libatkan kereta ekspres Ceko. Ya, sebanyak 42 orang terluka ketika sebuah kereta ekspres bertabrakan dengan kereta penumpang di Republik Ceko bagian selatan Kamis 20 November kemarin. Kecelakaan tersebut terjadi di dekat kota České Budějovice sekitar 150 km selatan Praha. Juru bicara layanan ambulans Petra Kavkova menjelaskan kecelakaan dilaporkan terjadi pada 5:19 pagi waktu setempat. Juru bicara operator kereta api Sprava Železnic, Martin Kafka, mengatakan semua penumpang telah dievakuasi dari kereta. Ia menolak menjelaskan bagaimana kecelakaan itu terjadi dan menambahkan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni terkait letusan dahsyat Gunung Semeru di tahun 1909. Gunung Semeru di Jawa Timur kembali menunjukkan keganasannya. Pada pekan ini gunung tertinggi di Pulau Jawa itu meletus dan memuntahkan awan panas hingga sejauh 5,5 km. Ribuan warga segera dievakuasi ke zona aman untuk menghindari risiko yang lebih besar. Keputusan ini merupakan sesuatu yang tepat sebab dalam sejarahnya sejak letusan awal tercatat pada tahun 1818, Semeru sudah berkali-kali memicu bencana besar. Salah satu yang paling mematikan adalah letusan dahsyat pada 29 hingga 30 Agustus 1909. Letusan ini sebenarnya sudah mulai terlihat tanda-tandanya sejak Juni 1909 dengan keberadaan asap pekat dan juga gempa vulkanis. Namun warga sekitar belum mengira gejala tersebut adalah permulaan dari bencana yang akan merenggut ratusan nyawa pada 3 bulan kemudian. Koran The Locomotive pada tahun 1909, 6 September melaporkan letusan sebenarnya terjadi hanya sekali, tetapi daya rusaknya luar biasa besar. Dari kawah, semburan abu, lahar, dan material vulkanik langsung menghantam lereng serta lembah-lembah di bawahnya. Yang membuat situasi semakin tragis adalah sifat aliran lahar yang muncul secara tiba-tiba. Berdasarkan hasil investigasi pemerintah yang dipublikasikan dalam Winchester Current pada 1 Oktober 1909, disebutkan tidak satupun penduduk menyadari tanda-tanda lahar akan datang.
Bahkan kekuatan aliran yang begitu besar membuat lokomotif yang dirilis di 6 September 1909 menggambarkan seperti tsunami. Kerusakan yang ditimbulkan pun sangat luas. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, ada alasan bos Jarum dicekal. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencekal sejumlah orang bersama dengan mantan Direktur Jenderal Pajak yang Dwi Jugias Teadi bepergian ke luar negeri. Termasuk diantaranya adalah Victor Rahmat Hartono. Melalui surat keputusan nomor Kep 379-D-DIP 4-11-2025 pria berinisial VET-RH itu diketahui generasi ke-9 dari keluarga besar Hartono yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Jarum. Keluarga Hartono diketahui kerap menduduki posisi orang terkaya di Indonesia berdasarkan peringkat Forbes. Bila digabungkan, Budi Hartono dan Michael Hartono memiliki kekayaan 37,8 miliar dolar Amerika Serikat atau nilai ini setara dengan 630,63 triliun rupiah. Selain Victor dan Ken, ada pula Bernadette Ningdijah, Prananingrum, Karl Laiman, dan Heru Budianto Prabowo yang dicekal bepergian ke luar negeri berdasarkan permintaan Kejaksaan Agung terkait dengan dugaan kasus korupsi pajak di tahun 2016 sampai 2020. Kelimanya dicekal sejak 14 November 2025 sampai dengan 14 Mei 2026. Sebelum itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna sebelumnya juga telah menjelaskan adanya tindakan penggeledahan di beberapa tempat untuk keperluan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi, memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan, atau wajib pajak periode 2016 sampai 2020. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menekankan sangat menghormati proses hukum yang berlangsung.